Guys, kalian bercita-cita jadi presiden, tapi belum kesampaian? Tenang, ada cara gampang buat ngerasain gimana rasanya jadi presiden atau jadi pemimpin dunia. Di depan kita udah ada mobil yang sering banget dipakai oleh para pemimpin dunia, para presiden, para raja, para sultan. Ini adalah S-Class W140. Gimana rasa berkendaranya, gimana sejarahnya, seluk-beluknya mobil ini, ikutin terus videonya sampai habis karena kita akan review mobil ini secara tuntas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat semuanya. Nah, teman-teman, kali ini di depan kita udah ada Mercy termewah, termahal yang pernah dijual oleh Mercedes-Benz pada tahun 90-an ya teman-teman. Jadi ini adalah S-Class W140. Jadi S-Class ini adalah tipe tertinggi atau varian tertinggi yang dijual oleh Mercedes-Benz. Sedannya ya, itu adalah S-Class gitu. Jadi tidak ada lagi yang lebih tinggi di atas S-Class kecuali Maybach. Nah, ini adalah W140 atau S-Class generasi ke-7 yang keluar pada tahun 91 sampai 98 teman-teman. Cuma di Indonesia dia baru available itu di tahun 92 gitu. Jadi mobil ini dulu menggantikan W126 atau Mercy Eagle yang zaman dulu itu terkenal banget dipakai oleh presiden kita ya, presiden kedua kita Pak Soeharto, sebagai mobil kepresidenan yang cukup lama ya, lumayan lama mobil itu jadi mobil kepresidenan. W126 pensiun di tahun 91 dan digantikan sama W140 ini. Dan W140 di tahun 92 itu kebanyakan ex KTT biasanya ya, karena mobil ini dulu dimasukkan dalam rangka KTT juga gitu. Jadi mobil operasional lah bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk tipe-tipenya sendiri W140 ini ada cukup banyak varian. Di antaranya kalau yang tahun awal itu biasanya kan dia nomenklaturnya masih di belakang angka ya teman-teman. Biasanya seperti E-Class-nya juga 300E, 300CE. Nah, itu tuh biasanya mereka masih di masih pakai nomenklatur yang disimpan di belakang angka. Nah, S-Class ini pun mengalami nomenklatur yang di belakang angka. Jadi tahun 91 sampai 94 itu nomenklaturnya adalah SE. Jadi tipe-tipenya itu adalah 280 SE, 300 SEL, ada juga 430 SEL, ada 500 SEL, ada juga 600 SEL. Nah, ketika tahun 94 nomenklatur berubah jadi S di depan. Ini tipenya ada S280, S320 long wheelbase, ada juga S430, ada S500, ada S600 teman-teman. Nah, yang di depan kita ini adalah S320 yang 3200 cc, inline 6, 6 silinder segaris dengan kode mesin M104. Nah, mobil ini kalau kita lihat dari depan itu tampangnya cukup mirip dengan W124 Boxer ya, yang waktu itu pernah saya review. Tapi kalau kita lihat langsung mobil ini jauh lebih gede, lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi. Jadi lebih segala-galanya ya, otomatis interior juga pasti lebih lega. Nah, kalau kita lihat di samping juga ada kemiripan sedikit. Jadi kalau yang awam itu biasanya kadang-kadang nggak bisa bedain teman-teman, ini tipe apa, karena di tahun ini itu C-Class, E-Class, dan S-Class itu bentuknya mirip-mirip, bentuknya hampir sama. Dan itu terulang lagi di tahun-tahun yang sekarang, itu juga bentuknya mirip-mirip. Jadi kadang-kadang kita yang awam itu susah buat ngebedain. Tapi kalau ini itu perbedaan paling kelihatan itu ada di belakang. Jadi kalau S-Class itu bagian belakangnya ada garnisnya, garnis putih, bukan putih sebenarnya, warnanya agak pink gitu ya, garnis panjang ini. Nah, ini adalah ini teman-teman, ini adalah ciri khas dari W140 atau S-Class-nya. Jadi lampu mundur juga ini diletakkan di garnis ini tuh, di kanan sama di kiri.
Nah, kalau dari belakang jadi agak kelihatan ya perbedaannya dengan W124. Tuh. Ini mobil desainnya timeless banget. Dan ini adalah salah satu Mercedes yang saya suka desainnya. Ini timeless, ini walaupun umurnya udah tua tapi masih kelihatan di desainnya tuh kelihatan banget masih sangat grand gitu ya, bisa dibilang megah gitu desainnya tuh. Jadi mewahnya tuh masih kerasa banget gitu, apalagi kalau kita masuk ke bagian interior. Nah, kita coba. Tapi by the way, ini kan S-Class ya, kita coba dulu bagian belakangnya deh. Karena biasanya yang pakai S-Class itu bos-bos yang duduknya di belakang. Nah, ini kita udah ada di belakang. Kita tutup dulu. Waduh, lihat legroomnya ini gede banget, guys. Jarak lutut saya sama kursi depan, ini posisi nyetir saya, ini jauh banget. Gitu, saya tingginya 180 cm. Jadi posisi nyetir saya tuh cukup mundur ya, teman-teman. Gitu. AC juga di belakang ada pengaturannya, bisa diatur sampai ke ininya, suhunya ya bisa diatur juga. Jadi mobil ini tuh bisa dibilang udah kuat zone, udah 4 zone. Wah, lega banget. Terus joknya lebar dan empuk banget. Ini juga kerebahannya bisa di setel ya, teman-teman. Nih bisa di setel dari sini. Ini bisa jadi rebah banget si joknya tuh. Jadi enak ini. Jok belakang juga nggak cuman di satu posisi aja, dia bisa diatur-atur. Kita ke bagian depan. Nah, ini ada soft close-nya juga nih, teman-teman. Ada vacuum door. Nah, ya, kita coba lihat lagi sekali lagi. Kok nggak jalan? Nah, jadi vakum ya. Jadi kalau pintunya kurang rapat, dia bisa nyedot sendiri. Nah, kita lihat bagian depannya. Nah, ini interior instrumen clusternya mirip sama kayak punya W124 ya, agak mirip, atau W210. Tapi bedanya dia punya 5 buah dial di sini. Jadi yang paling tengah ya udah jelas ya, ini speedometer. Yang bagian paling kanan itu jam, terus ada tachometer. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah konsumsi BBM. Yang bagian atasnya ini untuk konsumsi BBM, yang kanan ini untuk temperatur oil nih ya. Yang ini untuk temperatur mesin di konsumsi BBM. Jadi liter per 100 km. Jadi kalau kita ngegas, makin kencang kita ngegas itu makin ke kanan dia gitu. Yang ini penunjuk BBM tuh. Untuk interior ya. Jadi ini juga matic udah 5 speed. Jendela juga masih di sini. Spion juga bisa retract dari sini. Ada stability control ASR. AC udah digital semua. Bisa buka bagasi juga dari sini. Nah, ini AC-nya, lubang AC-nya juga gede ya, teman-teman. Nah, pengaturan kursi juga lumayan lengkap ya. Dia bisa sampai ke bagian jok bagian bawahnya itu bisa diatur panjang pendeknya. Dan ini kalau teman-teman lihat, joknya gede banget nih. Ini badan saya tuh lumayan besar ya. Jadi di badan saya yang besar aja, ini jok masih ada sisa, teman-teman. Tuh, ini juga masih ada sisa nih. Nih saya duduk ya, yang bener nih. Ini ada sisa, ini juga ada sisa nih. Tuh, jadi emang bener-bener joknya tuh lebar banget, teman-teman. Udah lebar, panjang. Jadi ya emang dibuat untuk kenyamanan sih mobil ini. Nah, sekarang kita cobain gimana rasa berkendaranya ya, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita coba lihat dulu mesinnya seperti apa. Karena ini mesinnya juga salah satu mesin yang cukup legendaris, teman-teman. Nah, mesin ini dipakai di banyak mobil. Mesin 320 ini cukup banyak yang pakai mesin ini ya, teman-teman. Jadi W210, terus W124 itu juga pakai mesin ini. Sorry tadi agak ini keras dia. Nah, inilah mesin M104 320 6 silinder segaris
Mesin ini terkenal dengan sebagai mesin yang cukup tangguh teman-teman. Mesin ini produksi tenaga sekitar 217 horsepower dengan torsi 315 Nm. Nah, ini mesin kalau di E-Class cukup bertenaga, tapi apakah di S-Class cukup bertenaga juga? Nah, biar nggak penasaran kita cobain aja mobilnya. Kayak apa sih larinya mesin 3200 di mobil yang segede gini. Kita ikutin videonya sampai habis. Nah, kita udah ada di balik kemudinya si W140 ini. First impression mobil ini gede banget rasanya. Jadi dengan adanya logo Mercy di ujung sana, yang mana ini lebih jauh daripada W210 ya, karena kapasitasnya lebih panjang, jadi menimbulkan kesan yang sangat besar gitu di mobil ini. Kita juga kalau ngelihat ke ujung kiri, spion kiri itu jauh banget, kepala kita tuh harus belok gitu teman-teman. Jadi apa ya, kerasa mobil ini tuh besar gitu. Jarak antar bahu kita ke door trim juga jauh. Jadi ya memang size-nya emang mobil ini besar gitu ya, panjang dan lebar. Mobil ini panjangnya hampir 5,2 meter dan lebarnya hampir 2 meter. Jadi ya ini bukan mobil yang ringkas atau mobil yang praktis untuk dibawa sehari-hari di dalam kota ya teman-teman. Kecuali teman-teman pakai supir gitu mungkin ya, turunnya di lobby is okay. Tapi kalau buat pakai sendiri agak size-nya agak terlalu besar. Nah, dari bantingannya, ini ada speed trap di depan, kita cobain. Nah, mobil ini mantap bantingannya. Apa ya, kerasa kokoh dan mahal gitu. Tenaganya gimana? Cobain ya. Ya, 3200 cc. Kalau di E-Class dia powerful, kalau di mobil ini dia agak sedikit underpower karena ya bodinya juga besar ya. Ini mobil beratnya juga 2 ton lebih ya, hampir 2,5 ton mungkin gitu. Jadi mesin M104 yang tadi saya ceritain itu kan mesin itu powerful kalau di E-Class teman-teman. Tapi di S-Class ya nggak segitu kencangnya gitu. Masih narik, masih bertenaga, tapi ya dibandingin di tipe atau varian yang lebih kecil ya agak jauh gitu. Handling ya ini setirnya enteng banget, tapi ya mobilnya juga nggak nurut-nurut amat ketika kita banting setirnya. Dan emang mobil ini bukan diciptakan sebagai mobil yang berhandling tajam gitu. Mobil ini diciptakan buat kenyamanan gitu. Jadi kalau handlingnya terlalu tajam juga nanti bosnya marah di belakangan gitu. Terus build quality-nya semuanya wood panelnya asli ya, jelas lah S-Class ya. Soft touch semuanya. Ini di dalam cabinnya nggak ada material yang murahan gitu. Sedikit material plastik itu ada di bagian ini aja sih, tapi ini pun plastiknya bukan plastik murah ya, plastik high quality. Ini semua bahan-bahan yang ada di sini ini bahan-bahan high quality khas Mercedes-Benz tahun 90-an. Tandanya juga plat warna chrome. Ya overall mobil ini wajar ya kalau banyak orang yang bilang mobil ini over engineering. Ya memang karena di tahun-tahun segini Mercedes itu lagi lagi royalnya mereka bikin mobil gitu. Dan mobil ini juga dijulukin sebagai salah satu S-Class terbaik, bahkan ada juga yang menjuluki sebagai King of S-Class. Dan menurut saya itu nggak salah, karena emang mobil ini well built banget. Nggak ada rasa-rasa mobil ini tuh udah tua teman-teman. Padahal kalau tadi kita lihat mobil ini udah pakai velg 20, tapi bantingannya itu masih sangat nyaman ya teman-teman. Nggak ada bunyi-bunyian di interior tuh, nggak ada. Jadi umur boleh tua, tapi karena build quality yang sangat bagus, ciri khas mobil-mobil Jerman pada tahun 90-an, 80-90. Jadi mobil ini nggak ada sama sekali kerasa tuanya. Malah bahkan dibandingkan mobil yang keluaran sekarang, ya masih berani banget lah ngadu ya. Asal jangan dengan S-Class baru ya, tapi maksudnya dengan mobil-mobil Jepang yang kelasnya mirip-mirip harganya dengan ini, waduh,
jauh banget lah. Ini mobil Kia pisan. Nah, jadi gitu guys, tadi kita udah cobain mobil ini seperti apa rasa berkendaranya. Tadi juga kita sedikit review tentang mobil ini dan sedikit sejarah tentang W140. Jadi pada intinya mobil ini adalah salah satu mobil yang bisa dibilang salah satu mobil terbaik yang pernah dibuat oleh Mercedes-Benz. Bentuknya timeless, mesinnya kuat, kaki-kakinya sangat nyaman, build quality, eksterior, interior, kaki-kaki mesin semuanya Kia pisan. Pokoknya ini mobil kayak saya jadi bingung nih mau nyari cacatnya di mana mobil ini, karena ini mobil hampir sempurna. Satu-satunya yang jadi masalah di mobil ini adalah size, ukurannya. Dia ukurannya 5 meter lebih, panjangnya itu hampir 5,2 dengan lebar juga hampir 2 meter. Jadi ini sama sekali bukan mobil yang praktis untuk dibawa setiap hari, apalagi masih belanja-belanja ke pasar, masih suka ke basement gitu ya, parkir pinggir jalan. Ini agak kurang praktis. Cuman ya kalau kalian tidak bermasalah dengan size-nya yang segede gitu, ya silakan. Ini mobil sangat nyaman, worth it banget. Kita bawanya juga enak, santai, adem banget di dalam mobil ya. Cabinnya kedap, tenaga mesinnya ya cukup lah. Walaupun nggak kencang-kencang banget, tapi ya it's okay, cukup banget. Oke, jadi mobil ini layak banget buat teman-teman beli. Harganya pun sekarang lagi naik lagi ya, dari yang tadinya mungkin di bawah 150 juta kita udah bisa dapat. Sekarang agak susah kita cari harga di bawah 150 karena mobil ini mulai dilirik oleh penggemar-penggemar Mercy yang mungkin udah bosen dengan Mercy-Mercy yang ukurannya nggak begitu besar. Oke, jadi segitu dulu videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyain di kolom komen. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga di subscribe dan di share ke teman-teman kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.